Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak sekali keberagaman, mulai dari ras, suku, maupun budaya. Karena keragaman yang dimilikinya ini membuat Indonesia dikenal sebagai negara yang multikulturalisme. Tetapi kalian tahu nggak sih apa pengertian dari multikulturalisme ini sendiri? Multikulturalisme merupakan sebuah kepercayaan atau paham yang menyatakan bahwa kelompok-kelompok etnik atau budaya dapat hidup berdampingan secara damai dalam prinsip koeksisten yang ditandai oleh kesediaan untuk menghormati budaya lain. Nah, karena masyarakat multikultural ini memiliki banyak budaya yang beragam, membuat antar masyarakatnya terlibat dalam interaksi aktif dan kedudukan berbagai unsurnya pada posisi setara. Ngomong-ngomong soal setara, kayaknya di Indonesia tuh masih banyak gak sih yang gak setara? Ketidaksetaraan gender misalnya. Padahal kalau kita ulas di penjelasan sebelumnya, bahwa prinsip utama multikulturalisme adalah accommodating diversity, di mana antar masyarakatnya harus menjunjung tinggi kesetaraan tanpa pembedaan, di mana setiap kelompok memiliki kesempatan untuk menyampaikan argumen tanpa ada tingkatan atau hierarki yang membatasi hak mereka. Apalagi kedudukan Indonesia sebagai negara multikulturalisme dan penganut ideologi Pancasila. Dalam sila kelima pun juga telah tertuang tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mana hal tersebut harus mampu diimplementasikan dalam pemberian keadilan bagi masyarakat, salah satunya keadilan terhadap gender. Tapi pada kenyataannya, konflik mengenai ketidaksetaraan gender utamanya pada perempuan di Indonesia masih sangat banyak, terlebih dengan masih diberdayakannya sistem patriarki yang telah mengakar di masyarakat kita. Salah satu contoh kasus yang akan kita bahas adalah pemberitaan yang diunggah pada laman website The Conversation yang berjudul Kasus Aija, Dilema Buruh Perempuan di Indonesia dan Pentingnya Kesetaraan Gender di Lingkungan Kerja. Kasus ini bermula ketika seorang buruh perempuan di perusahaan Aija bernama Elita Trinovianti ingin mengajukan pemindahan divisi kerja karena takut penyakit endometriosis yang dideritanya kambuh. Namun, pengajuan ini rupanya tidak disambut baik oleh pihak perusahaan. Mereka justru melakukan pengancaman akan memberhentikan Elita dari pekerjaannya. Akibat ketidakmampuannya melawan pihak perusahaan, ia terpaksa menjalani pekerjaannya dan malah berakhir mengalami pendarahan hebat akibat bobot pekerjaan yang tergolong berat. Selain Elita, di perusahaan Aija sendiri, ternyata tidak sedikit buruh perempuan yang haknya juga terabaikan. Sarinah, juru bicara Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan FSEDAR, yang mewakili Serikat Buruh Aija juga menyatakan bahwa ternyata sejak tahun 2019 hingga saat ini, sudah terdapat 15 kasus keguguran dan 6 kasus bayi yang dilahirkan dalam kondisi tak bernyawa. Rupanya bukan hanya kasus yang menimpa buruh perempuan aja saja, tapi sampai saat ini, perempuan di luar sana masih sering mendapatkan beragam tindakan ketidakadilan, seperti diskriminasi, rawan sebagai sasaran kekerasan seksual, ketimpangan upah maupun jabatan, dan ketidaksetaraan lainnya. Saya sedang bekerja di salah satu rumah sakit swasta. Saya bekerja di PT PNM atau Permodalan Nasional Madani, khususnya di bidang keuangan dan pembiayaan. Iya, saya pernah bekerja di PT. Saya adalah seorang PNS yang bekerja di bidang pemerintahan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang, Riau. Tidak ada ketidaksetaraan gender karena kami bekerja sesuai dengan profesi kami masing-masing. Ada ketidaksetaraan gender. Pada waktu saya bekerja, saya dikata-katai oleh kepala bagian divisi. Kamu kerja gitu aja nggak bisa. Udah cuti berbulan-bulan. Nanti aku akan cariin ganti laki-laki yang tidak meminta sering cuti. Tidak ada yang namanya ketidaksetaraan gender. Ada salah satu senior di rumah sakit tempat saya bekerja itu memarahi saya seperti, kamu itu perawat kok nggak berani nyuntik, kamu itu kok nggak tegaan sama pasien. Dari situ kemudian kalau misalnya tidak berani atau kamu nggak tega sama pasien, mending saya pakai perawat lain yang lebih berani dari kamu.
adanya pemahaman yang salah dalam kultur masyarakat yang menganggap bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah, tidak sekuat laki-laki. Menurut saya karena faktor ekonomi, karena usia seorang ibu rumah tangga itu sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Tingkat pendidikan seseorang, karena tingkat pendidikan juga dapat memberikan pengaruh dalam menempatkan posisi dan kedudukan seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Adanya keyakinan yang dianut agama tertentu bahwa seorang perempuan tidak boleh menjadi seorang pemimpin dan perempuan adalah masyarakat yang nomor 2. Menurut saya, faktor tuntutan kerja di rumah sakit tempat saya bekerja. Jelas menimbulkan kerugian bagi perempuan itu sendiri serta bagi keluarga dan juga bahkan bagi masyarakat luas, karena perempuan itu memiliki banyak potensi atau talenta untuk mengembangkan kehidupannya. Tentunya itu merugikan karena menjatuhkan mental saya untuk bekerja. Ketidaksetaraan gender dalam dunia pekerjaan juga dapat menimbulkan kerugian, misalkan pada aspek pembangunan mulai dari ekonomi, sosial, hingga pertahanan dan keamanan. Dari hasil wawancara yang kita lakukan dapat disimpulkan bahwa tidak semua karyawan atau buruh di perusahaan mengalami ketidaksetaraan gender seperti apa yang terjadi pada buruh perempuan di perusahaan Aicha. Seharusnya setiap perusahaan juga perlu mengerti betapa pentingnya kesetaraan gender di lingkungan kerja agar apa yang terjadi di perusahaan Aicha sebelumnya tidak terulang kembali dan nama baik perusahaan akan tetap terjaga. Selain itu, melalui kesetaraan gender inilah yang bisa membantu para pekerja perempuan untuk mendapatkan hak perlindungan serta gaji yang setara dengan laki-laki. Namun di samping itu, permasalahan mengenai kesetaraan gender ternyata tidak hanya dialami oleh para pekerja perempuan saja, melainkan pekerja laki-laki pun juga tak jarang mendapat perlakuan diskriminasi di tempat kerjanya. Apalagi dengan adanya kesetaraan gender yang kesannya lebih cenderung pada perempuan, mengakibatkan perempuan akan merasa lebih bebas dan bersikap superior sehingga tidak membutuhkan sosok pendamping laki-laki. Nah, pada akhirnya tak bisa dipungkiri juga bahwa memang adanya kesetaraan gender ini selain bisa membela hak perempuan, ada kalanya justru juga tidak sepenuhnya berdampak positif seperti apa yang telah disuarakan, di mana itu juga bisa berpotensi mendiskriminasi para laki-laki.